Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita bahwasanya salah satu di antara kunci menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah dengan menyempurnakan keimanan kita sembari kita menanamkan pada diri kita untuk mencintai nikmatnya surga. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya suatu hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada ibunda Khadijah radhiyallahu anha, wahai Khadijah, bahwasanya Allah dan malaikat Jibril telah mengucapkan salam kepadamu, dan Allah juga memberi kabar bahagia kepadamu bahwasanya kelak di surga kau akan mendapati rumah yang terbuat daripada emas dan juga daripada perak, dan di dalamnya tidak ada lagi kebisingan dan tidak ada lagi keletihan. Maka para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muncul pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyifati rumah yang kelak akan ditempati oleh Khadijah radhiyallahu anha dengan sifat tidak ada kebisingan dan tidak ada keletihan? Jawabannya karena sesungguhnya dulu semasa hidupnya ketika menemani Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau Khadijah radhiyallahu anha selalu mendapati rumahnya bising, dalam keadaan bising, karena hampir setiap hari para sahabat radhiyallahu anhum keluar masuk ke rumah Nabi demi menuntut ilmu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tahu bahwasanya hampir seluruh wanita memiliki fitrah ingin memiliki tempat tinggal yang nyaman, yang tentram dan aman, dan tidak ada keletihan di dalamnya. Akan tetapi ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha mengorbankan itu semua demi para sahabat yang hendak menuntut ilmu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjumpai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengulangi kata-kata surga di dalam kitab Allah. Banyak sekali, berulang-ulang, bahkan ratusan kali. Kenapa? Karena sesungguhnya mengingat surga adalah kunci kebahagiaan seorang mukmin. Dan begitu pula sebaliknya, bahwasanya mengingat dunia adalah keletihan bagi seorang mukmin. Makanya jika kita merujuk kepada kitab-kitab sirah atau kitab-kitab sejarah, maka kita tidak akan mendapati bahwasanya para sahabat bermegah-megahan dalam urusan dunia, karena sesungguhnya benih cinta mereka kepada surga sudah terlalu tinggi. Dalam sebuah kisah yang sahih, dalam cerita peperangan, bahwasanya para sahabat ketika itu merasakan kekhawatiran yang sangat dahsyat. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, bersegeralah kalian kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka di situ para sahabat mendapati kembali semangat mereka. Dan salah satu di antara mereka yang bernama Umair al-Hammami radhiyallahu anhu mendatangi Nabi dan berkata, wahai Rasul, sesungguhnya aku ingin sekali menjadi penduduk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian Nabi berkata, wahai Umair, sesungguhnya engkau adalah salah satu penduduk surga yang luasnya seluas bumi dan langit. Mendapati perkataan Nabi seperti itu, lalu kemudian Umair lanjut maju ke peperangan. Sebelum masuk ke kancah peperangan, Umair teringat bahwasanya ada beberapa butir kurma di dalam kantongnya. Kemudian diambil beberapa butir kurma tersebut, kemudian berkata kepada kurmanya, jika saya memakan kurma terlebih dahulu, maka saya akan terlambat untuk masuk surga. Kemudian dibuang kurmanya, masuk ke dalam kancah peperangan, sampai akhirnya kemudian beliau radhiyallahu anhu gugur di dalam kancah peperangan dan syahid. Para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dua kisah di atas kita belajar bahwasanya ketika kita hendak mentarbiyah orang lain, bahkan mentarbiyah diri kita sendiri, maka di antara langkah yang tepat adalah menanamkan pada diri kita atau kepada orang lain, menanamkan benih cinta kepada nikmat surga. Karena sesungguhnya sebagaimana yang disampaikan tadi, seorang mukmin ketika mengingat surga adalah sebuah kenikmatan, dan begitu pula sebaliknya, seorang mukmin ketika mengingat dunia adalah sebuah keletihan. Semoga yang sedikit ini dapat membawa manfaat kepada diri saya pribadi dan kepada para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberikan kita hidayah dan taufiknya sehingga kita selalu beristiqomah untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.